Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 STI 1B ingin presentasikan sebuah materi mengenai penggunaan teori matematika yang diaplikasikan dalam teknologi informasi atau bisnis. Next. Yang beranggotakan 1, Saya Ulia Wulan Fitria. 2, saya Glesia Rita Putri. 3, Saya Indah Safira Syawadani. 4, Saya Nela Genti Utami. dan yang terakhir, yang kelima, saya sendiri, Izi Nandita Alifat. Next. Jurnal 1 yang berjudul Pembelajaran Matematika Berbasis Informatika. Next. Pembelajaran matematika adalah suatu proses di mana siswa atau mahasiswa secara aktif membangun pengetahuan matematika. Pembelajaran matematika akan dapat dengan mudah difahami oleh mahasiswa jika mahasiswa mampu mempraktikkan atau mengimplementasikan dengan pengalaman berdasarkan teori-teori atau materi yang sebelumnya telah dipelajari. Pembelajaran matematika berbasis IT. Pembelajaran matematika berbasis IT yang dimana IT merupakan teknologi yang digunakan untuk mengelola suatu informasi. Teknologi informasi merupakan teknologi yang memadukan komputer dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi, yaitu berisi data audio dan video. Prinsip umum pembelajaran matematika berbasis informatika. Yang pertama, efektif dan efisien. Ketertarikan antara efektivitas dan efisiensi belajar meliputi tersedianya fasilitas pendukung, kemudahan dalam penyajian dan pengajaran ilmu, serta keterjangkauan baik dalam segi waktu dan biaya. Yang kedua, optimal dalam pemanfaatan. Dengan menggunakan teknologi informatika, pembelajaran akan memiliki nilai lebih daripada sebelum menggunakan teknologi. Nilai lebih dapat berupa keluasan cukupan, update atau pembaharuan, dapat praktik secara langsung, dan lebih mudah dan lebih modern dan juga luas. Yang ketiga, menarik. Penggunaan teknologi informatika menjadikan pembelajaran di kelas akan lebih menarik dan menumbuhkan keingintahuan yang lebih tinggi bagi dalam diri mahasiswa. Dan yang terakhir, merangsang pola pikir kreativitas mahasiswa. Pembelajaran matematika berbasis informatika tentu saja bertujuan untuk merangsang daya berpikir kreatif mahasiswa. Mahasiswa yang mempunyai kreativitas tinggi tentunya akan mampu menyelesaikan permasalahan dengan cepat tanggap terhadap permasalahan yang muncul. Dampak positif dalam pembelajaran matematika berbasis teknologi informatika. Yang pertama, mahasiswa menjadi lebih mudah dalam belajar. Kedua, dosen menjadi lebih mudah menyampaikan materi dengan membuat presentasi dan multimedia. Yang ketiga, penugasan dari materi tidak harus bertatap muka. Yang keempat, teori yang disampaikan oleh dosen akan mudah diserap mahasiswa. Dampak negatif dalam pembelajaran matematika berbasis teknologi informatika. Yang pertama, model pembelajaran matematika berbasis teknologi informasi hanya bisa dilaksanakan jika fasilitas sarana tersedia dan terorganisir dengan baik. Yang kedua, setiap mahasiswa harus mendapat fasilitas yang sama dalam pembelajaran. Yang ketiga, ketidakmenarikan materi pembelajaran dapat menyebabkan mahasiswa kurang antusias, kurang respon dalam memahami materi. Ada kalanya dalam pembelajaran berbasis informatika ini perlu juga penggunaan metode pengajaran yang tepat. Yang keempat, akses internet yang tidak dibatasi atau tidak dikontrol. Hal ini terkadang dimanfaatkan mahasiswa bukan untuk keperluan belajar. Selanjutnya ada kelebihan dari penggunaan model pembelajaran matematika berbasis teknologi informatika. Yang pertama ada sistem pembelajaran menjadi lebih inovatif dan interaktif. Yang kedua, kemudahan dalam hal proses penyimpanan dan pencarian kembali hasil pembelajaran. Dan yang terakhir ada menimbulkan nilai positif, gairahan belajar, rasa senang, dan motivasi mahasiswa selama proses belajar mengajar sehingga pemahaman meningkat. Kekurangan dari penggunaan model pembelajaran matematika berbasis teknologi informatika. Yang pertama, permasalahan dalam pengaturan dan pengoperasian dari fasilitas yang tersedia. Yang kedua, kesulitan untuk dosen dengan pengalaman yang sangat minim dalam penggunaan alat dan aplikasi, sehingga diperlukan sebuah pelatihan penggunaannya. Dan yang terakhir,
seringkali terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan pemanfaatan teknologi. Dalam model pembelajaran matematika berbasis teknologi informatika dibutuhkan komponen yang terdiri dari perangkat keras hardware dan perangkat lunak software. Beberapa software yang dapat digunakan dalam model pembelajaran matematika berbasis teknologi informatika meliputi yang pertama software matematika seperti SPSS, GeoGebra, MATLAB, WinUSB, dan lain-lain. Yang kedua, paket Office seperti Word, Excel, dan PowerPoint. Yang ketiga, software desain grafis seperti Adobe Photoshop atau CorelDRAW atau MS Publisher atau Photoscape. Yang keempat, software pengolah video seperti Camtasia Studio dan MS Movie Maker. Yang kelima, software animasi seperti Macromedia atau Adobe Flash atau iSpring. Yang keenam, software Nero merupakan salah satu software pembakar CD atau compact disk dan masih banyak lagi software lainnya. Contoh penyelesaian persoalan teknologi yang diselesaikan dengan teori matematika berbasis informatika. Jadi di sini ada permasalahan yaitu kesulitan mahasiswa memahami materi matematika abstrak seperti kalkulus. Cara kita menyelesaikannya yaitu menggunakan aplikasi GeoGebra dan perangkat lunak matematika lainnya. Konsep seperti limit dan integral divisualisasikan secara interaktif. Pemanfaatan teknologi informatika mempermudah mahasiswa dalam memahami proses matematika melalui simulasi visual. Dengan cara ini, materi abstrak dapat lebih mudah dimengerti melalui pengalaman langsung. Selanjutnya ada jurnal 2, yaitu peran matematika dalam pengembangan teknologi informasi. Peran matematika dalam pengembangan teknologi informasi. Matematika memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan program dan teknologi komputer, seperti algoritma matematika yang membantu pengguna dalam merancang diagram alir dan postcode dalam membuat program, sehingga mempercepat dan mempermudah menyelesaikan masalah. Selanjutnya ada logika simbolik, adalah untuk membentuk pola pikir programmer, komputer, atau suatu bentuk simbol yang berguna untuk merangkupakan antara simbol yang terkait predikat-predikat atau subjek yang masing-masing tersebut memiliki himpunan. Ada juga software adalah suatu program yang berfungsi sebagai pemproses pekerjaan user pengguna komputer. Software juga diartikan sebagai program yang mengatur cara input data pada komputer. Software juga disebut sebagai penghubung antara perangkat dan pengguna user. Selanjutnya ada matematika dan Python merupakan ilmu yang memandang sesuatu dalam konteks logika yang tersusun. Dari sumber-sumber yang didapatkan dari penelitian-penelitian terlebih dahulu jelas terbukti bahwasanya setiap pemrograman selalu dilandasi matematika di era titik 4. Contoh penyelesaian persoalan teknologi yang diselesaikan dengan teori matematika berbasis informatika. Jadi permasalahannya itu pengembangan aplikasi perangkat lunak yang efisien untuk memproses data besar. Cara kita untuk menyelesaikannya yaitu menggunakan teori algoritma matematika. Langkah-langkah penyelesaian persoalan dapat dirancang melalui diagram alir atau pseudocode sebelum diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman seperti Python. Algoritma ini memaksimalkan kecepatan pemrosesan data melalui optimasi logika matematika seperti sorting dan searching, sehingga aplikasi dapat memproses data besar dalam waktu yang lebih singkat. Selanjutnya ada jurnal 3, yaitu hubungan matematika bisnis dan matematika ekonomi. Yang pertama ada matematika bisnis merupakan salah satu ilmu matematika terapan dan juga cabang matematika yang berkaitan dengan aplikasi konsep-konsep matematika dalam konteks kegiatan bisnis dan keuangan. Matematika bisnis melibatkan penggunaan perhitungan matematika untuk menganalisis dan memecahkan berbagai masalah yang muncul dalam konteks bisnis, di mana masalah yang muncul dalam bisnis seperti biaya, harga upah tenaga kerja, permintaan dan penawaran, penghasilan dan laba, produksi dan lain sebagainya, yang dapat diselesaikan untuk mendapatkan kesimpulan dan keputusan yang terbaik. Selanjutnya ada aspek hubungan antara matematika bisnis dan matematika ekonomi. Yang pertama ada penerapan konsep matematika, yaitu matematika bisnis dan matematika ekonomi sama-sama menerapkan konsep matematika seperti kalkulus, aljabar, statistik,
statistik, probabilitas, dan optimasi dalam analisis dan pemodelan fenomena bisnis dan ekonomi. Yang kedua ada analisis ekonomi. Matematika ekonomi fokus pada analisis perilaku ekonomi dan kebijakan ekonomi menggunakan matematika. Ini mencakup pemodelan perilaku konsumen, teori produksi, teori pasar, dan teori keseimbangan umum. Yang ketiga ada analisis bisnis. Matematika bisnis fokus pada penerapan konsep matematika dalam konteks bisnis, termasuk pengambilan keputusan, manajemen risiko, keuangan perusahaan, dan manajemen operasi. Ini mencakup teknik-teknik seperti analisis portofolio investasi, optimisasi rantai pasokan, analisis resiko keuangan, dan penentuan harga. Yang keempat ada pengambilan keputusan. Keduanya menggunakan konsep analisis keputusan untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dalam konteks bisnis dan ekonomi. Ini melibatkan penggunaan model matematis untuk memilih alternatif yang paling sesuai berdasarkan kriteria tertentu. Yang terakhir ada pemodelan dan pengaplikasian. Matematika bisnis dan matematika ekonomi menggunakan teknik pemodelan matematis dan pengaplikasian untuk memahami dan memprediksi perilaku sistem ekonomi dan bisnis. Ini termasuk penggunaan model matematis, analisis statistik, dan simulasi komputer untuk memahami dinamika pasar, memprediksi kinerja perusahaan, dan mengidentifikasi resiko potensial. Contoh penyelesaian persoalan bisnis yang diselesaikan dengan teori matematika. Masalahnya yaitu memaksimalkan keuntungan bisnis dengan keterbatasan sumber daya produksi. Cara kita menyelesaikannya yaitu dengan metode pemrograman linear diterapkan untuk menentukan kombinasi optimal dari produk yang harus diproduksi. Dengan menggunakan model matematika berbasis fungsi tujuan, maximization profit, dan kendala resource constraint, perusahaan dapat menentukan jumlah produksi setiap produk agar keuntungan maksimal. Solusi ini dihitung menggunakan software seperti MATLAB atau Excel Solver. Persamaan dan perbedaan dari tiga jurnal tersebut. Persamaannya yaitu tema utama. Tiga jurnal tersebut membahas tentang peran dan aplikasi matematika. Yang kedua, pendekatan pembelajaran. Semua jurnal sepakat bahwa penggunaan teknologi dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengajaran. Mereka menjelaskan pentingnya integrasi teknologi untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif bagi siswa. Yang ketiga, metode penelitian. Ketiga jurnal menggunakan metode studi literatur untuk mengumpulkan data dan informasi. Metode ini menunjukkan bahwa penulis mengandalkan sumber-sumber akademis yang sudah ada untuk mendukung argumen mereka masing-masing. Yang keempat, keterkaitan dengan ilmu lain. Jurnal-jurnal ini menunjukkan keterkaitan antara matematika dan ilmu lain, terutama dalam konteks teknologi informasi yang menunjukkan bahwa pemahaman matematika sangat penting untuk pengembangan teknologi dan aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada perbedaan. Yang pertama, fokus penelitian. Pada jurnal 1 membahas tentang bagaimana matematika dapat membantu dalam teknologi informasi dengan fokus kontribusi matematika terhadap inovasi teknologi dan aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Jurnal kedua berfokus pada pembelajaran matematika berbasis informatika, mengkaji metode dan cara pembelajaran yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengajaran. Untuk jurnal 3, menganalisis hubungan antara matematika bisnis dan ekonomi dengan penekanan pada aplikasi matematika dalam pengembalian keputusan bisnis dan analisis ekonomi. Yang kedua ada pendekatan analisis. Untuk jurnal pertama, lebih teoritis menjelaskan bagaimana matematika berkontribusi pada teknologi tetapi kurang memberikan contoh secara nyata. Jurnal kedua, lebih praktis memberikan berbagai metode dan teknik yang bisa digunakan dalam pembelajaran matematika. Dan yang terakhir ada jurnal 3, menganalisis bagaimana matematika digunakan dalam situasi bisnis nyata, tetapi tidak banyak memberikan contoh spesifik. Dan yang ketiga ada contoh yang diberikan. Jurnal 1 kurang memberikan contoh konkret tentang aplikasi matematika dalam teknologi, sehingga pembaca mungkin kesulitan untuk memahami penerapan praktisnya. Jurnal 2 menyediakan contoh metode pembelajaran yang lebih praktis dan aplikatif, seperti penggunaan software dan e-learning dalam pengajaran matematika.
Dan yang terakhir, jurnal 3 menyediakan analisis yang baik tentang hubungan antara matematika bisnis dan ekonomi, tetapi lebih baik menambahkan contoh kasus nyata. Selanjutnya ada ide solusi bisnis. Berdasarkan analisis dari jurnal-jurnal yang telah dibaca, terdapat beberapa inovasi baru untuk bisnis dan teknologi informasi atau TI yang dapat diterapkan. Berikut adalah beberapa inovasi yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama ada platform pembelajaran matematika berbasis TI. Contohnya itu seperti kelas virtual, forum diskusi, dan analisis kinerja. Yang kedua, ada aplikasi mobile untuk pembelajaran matematika. Contohnya seperti latihan soal interaktif dan visualisasi konsep. Yang ketiga, ada konsultasi bisnis berbasis data. Contohnya seperti pengambilan keputusan dan manajemen risiko. Yang keempat, ada software manajemen pembelajaran. Contohnya seperti sistem manajemen konten dan analitik pembelajaran. Yang kelima, ada pelatihan teknologi informasi untuk dosen, seperti workshop penggunaan software dan kursus pengambilan kurikulum berbasis TI. Dan yang terakhir, ada penelitian terapan dalam teknologi informasi, contohnya seperti studi kasus penggunaan TI dalam bisnis dan inovasi produk berbasis matematika. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.